Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden dan wakil presiden dari Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, di mana dua sosok ini digadang-gadang supaya maju di 2024. Anies sebagai calon presidennya dan AHY sebagai calon wakil presiden. Namun sampai hari ini belum ada keputusan final siapakah yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Sementara itu dari Partai Demokrat menginginkan supaya AHY menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat teman-teman, background dari AHY ini luar biasa. Beliau juga pernah berkarir di TNI dan sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Sebenarnya AHY layak mendampingi Anies Baswedan. Namun sampai hari ini belum ditentukan siapakah sebenarnya calon wakilnya Anies Baswedan. Nah teman-teman, coba kita lihat dulu pandangan dari Agus Harimurti Yudhoyono dalam komunikasi bahasa Inggris. Kita tonton video yang satu ini. Mr. President and distinguished members of CDM, my name is Agus Yudhoyono. I'm the Executive Director of the Yudhoyono Institute, one of the partners of Club de Madrid in this 2022 Berlin Policy Dialogue. I'm honored and I've enjoyed listening and observing conversations among all of you, great leaders and intellectuals. And we have come to an agreement that our world today is experiencing multidimensional and converging mega crisis like never before. And the spectrum is very broad, from the war in Ukraine, geopolitics and international security, energy crisis, climate change, net zero commitments, global food insecurity, as well as the debt crisis to the diminishing of the roles of multilateral institutions. And of course, the solutions to those complex problems are by no means easy and simple. And in this last session, we have already discussed on how we can innovatively prevent the crisis to happen in the future. In my view, there is no magic wand, there is no secret recipe. However, I would like to share three notes that I believe will be crucial for our endeavor in equipping ourselves to prevent the crisis to occur in the future. First, if we feel that this is a time when crises are starting to overwhelm our ability to respond, then we cannot afford to keep waiting until the mega crisis starts before we do something. In a world full of uncertainties, prevention and preparedness, and I would certainly agree with what Mr. Angel. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau menyampaikan tiga pandangannya mengenai cara mengatasi krisis di masa yang akan datang. Dikemas dalam bahasa Inggris. Ini kan luar biasa. Satu kemampuan lagi dari Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini kita bisa perbandingkan dengan calon presiden, calon wakil presiden yang akan maju di kontestasi 2024. Karena bagaimanapun juga teman, namanya presiden dan wakil presiden itu kan sering berkunjung di luar negeri dan sering berdialog dengan tokoh-tokoh dunia. Nah, kalau pemimpin kita itu tidak menguasai bahasa Inggris, apa yang mau disampaikan di sana? Nah, ini satu hal yang cukup menarik, bagaimana seorang pemimpin di masa depan itu bisa menguasai di dalam negeri dan juga bisa menguasai di luar negeri. Nah, terkait dengan Agus Harimurti Yudhoyono ini teman-teman ya, ada berita yang menarik untuk hari ini bahwa akan ada pertemuan dalam waktu dekat antara Demokrat dan PDIP, antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini terkait Pilpres 2024 ataukah upaya untuk menggait Demokrat masuk gerbong PDIP, sehingga kalau Demokrat ini hilang dari koalisi Surya Paloh maupun dari PKS, maka tidak bisa mengusung Anies Baswedan.
Karena untuk mengusung Anies Baswedan perlu 3 partai politik. Yang sementara ini terbangun yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kalau salah satunya hilang, maka ini tidak bisa mengusung Anies Baswedan di 2024. Nah, teman-teman, terkait berita pertemuan antara Demokrat dan PDIP, coba kita ambil berita dari Tempo.co. Demokrat harap pertemuan Puan AHY tak sekedar soal Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rizky Harsha menyambut baik tawaran kerjasama yang ditawarkan PDIP kepada Demokrat. Rencana ini sebelumnya diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai peresmian Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 10 Juni 2023. Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik termasuk PDIP, kata Rifki dalam keterangan tertulisnya Ahad 11 Juni 2023. Partai Demokrat, kata dia, juga menyambut baik rencana silaturahmi Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kata Rifki, Partai Demokrat berpandangan rencana pertemuan dan tawaran kerjasama tersebut tidak sekedar membicarakan kontestasi Pilpres 2024, tetapi lebih dari itu juga dapat berdiskusi tentang bagaimana permasalahan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera, kata dia. Sebelumnya, Hasto menuturkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara PDIP dan Demokrat. Hasto sebut pertemuan itu dialog kepentingan bangsa dan negara. Nanti Mbak Puan akan menemui Pak AHY untuk melakukan dialog, kata Hasto usai ditemui dalam agenda peresmian Rumah Sakit Kapal Terapung Laksamana Malahayati, Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu 10 Juni 2023. Nah, itu teman-teman terkait berita terkini mengenai rencana PDIP yang akan berdialog dengan Partai Demokrat. Dan saya yakin pertemuan itu menyangkut di Pilpres 2024, karena itu yang sensi yang sekarang menjadi perhatian publik. Bagaimana koalisi ini terbangun dengan jumlah partai yang banyak dan bisa memenangkan di Pilpres 2024. Yang sebelumnya, teman-teman, ada Sandiaga Uno yang menemui PKS. Dan Sandiaga Uno ini menyampaikan terkait pemerintahan yang berkelanjutan. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana melanjutkan pembangunan di era Jokowi ini untuk tahun berikutnya. Karena itu salah satu opsi yang ditawarkan oleh Sandiaga Uno. Itu artinya menurut saya Sandiaga Uno mencoba mengajak PKS untuk bergabung di gerbong besar ini untuk melanjutkan program Pak Jokowi di 2024 yang akan datang. Nah, ini teman, upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok sebelah untuk menggait PKS, untuk menggait Demokrat yang mungkin ini diajak bersama-sama mengusung Ganjar di 2024. Bagaimana dengan Nasdem, teman? Ternyata Nasdem ini belum ditemui. Apakah memang tidak ditemui oleh pihak PDIP atau oleh mereka yang berkepentingan untuk menggait mereka dalam gerbong besar itu? Tapi mudah-mudahan, teman, ya, PKS maupun Demokrat tidak terpikat oleh rencana-rencana, oleh tawaran-tawaran yang disampaikan oleh pihak PDIP. Tetap konsisten mengusung Anies Baswedan untuk maju di 2024 karena sudah ada MOU kesepakatan dari 3 parpol tersebut antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi godaan-godaan selalu ada, apakah mereka tertarik atau tidak, semua tergantung dari komitmen partai tersebut. Tetapi kalau konsisten sesuai dengan MOU, sesuai dengan kesepakatan, maka tidak mungkin akan tergoda dengan tawaran yang disampaikan oleh PDIP maupun dari pihak Sandiaga Uno yang kemarin sudah menemui PKS. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.